Perkenalkan, nama saya Sabelita, NIM 20104171111. Hari atau tanggal 26 Januari 2022. Kelas A1, jurusan Manajemen, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab soal UAS. Pertanyaan yang nomor 1. Jelaskan pengertian seluruh distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, serta kelebihan dan kekurangannya. Jawaban: menurut Warren J. Kagan 2003, seluruh distribusi adalah seluruh yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan produk sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Contoh seperti sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Kelebihan: memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangan: banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka membeli produk tersebut di tempat itu. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Contoh saluran distribusi selektif adalah produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Kelebihan: distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangan: karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksekutif eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contoh distribusi eksklusif adalah seperti showroom mobil, factory outlet, restoran, waralaba, produk malam atau multi-level marketing atau passive income, minimarket, supermarket, hypermarket, dan lain-lain. Kelebihan: produk tersebut dianggap prestisium. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangan: akses produk kepada pelanggan terbatas. Pertanyaan nomor 2. Apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan
dengan faktor-faktornya serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Jawaban, bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi. 1. Jenis pasar produk. Alokasi bauran komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dengan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk promosi penjualan, iklan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Penjualan pribadi memberikan sumbangan yang besar dalam pemasaran barang konsumen. Beberapa pemasar konsumen menggunakan tenaga penjual terutama untuk menerima pesanan mingguan dari penyalur dan untuk memeriksa. Namun penjualan perusahaan konsumen yang relatif dengan efektif dapat memberikan 4 sumbangan penting. 1. Posisi persediaan yang meningkat. 2. Pembangunan antusiasme. 3. Penjualan misioner. 4. Manajemen pelanggan utama. Bagian kedua, tahap kesimpulan pembeli. Ada 5 tahap kesimpulan membeli, yaitu tahap kesadaran, tahap pengertian, tahap keyakinan, tahap pemesanan, tahap pemesanan kembali. Kiat promosi bervariasi dalam efektivitas biaya pada tahap-tahap kesiapan pembeli yang berbeda. Periklanan dan visibilitas memainkan peranan paling penting dalam tahap kesadaran terhadap pengertian pelanggan, lebih dipengaruhi oleh iklan dan penjual personal. Iklan dan promosi penjualan, penutupan, penjualan atau pemasaran dipengaruhi oleh penjualan personal, promosi, penjualan. Sedangkan pemasaran kembali juga dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi penjualan dan sebagian iklan yang meningkat. 3. Bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Jawaban, tahap siklus hidup produk. Alat-alat komunikasi juga memiliki efektivitas biaya berbeda sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu 1. Tahap perkenalan. Iklan dan pemberitaan memiliki tingkat efektivitas biaya tertinggi. Disusul penjualan pribadi untuk memperoleh jangkauan distribusi dan promosi penjualan untuk mendorong konsumen mencobanya. 2. Tahap pertumbuhan. Permintaan mempunyai momentumnya sendiri melalui cerita dari mulut ke mulut. 3. Tahap kemampanan. Secara berturut-turut promosi, penjualan, iklan, dan penjualan pembeli pribadi semuanya makin berperan penting. 4. Tahap kemunduran. Promosi, penjualan tetap berperan kuat. Alat-alat komunikasi berkurang dan wiraniaga hanya memberikan sedikit perhatian pada produk tersebut. Bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya. A. Produk merupakan bentuk penawaran yang ditunjukkan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. B. Harga. Bauran harga berkenan dengan kebijakan strategis dan teknis seperti
tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. C. Seluruh distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. D. Promosi merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Menentukan anggaran. Bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan, penjualan perorangan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk, harga, saluran distribusi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. Bagi pengusaha, penjualan Skate-Taichan yang serius menggambarkan bisnis penjualan Skate-Taichan. Mereka menyadari bahwa aktivitas pemasaran dan promosi usaha penjualan Skate-Taichan harus dilakukan lewat berbagai cara untuk mencapai kesuksesan. Pada umumnya, kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi berbagai kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. 2. Faktor makro, yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial atau budaya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran dari sudut pandang penjual. 1. Tempat yang strategis, place. 2. Produk yang bermutu, product. 3. Harga yang kompetitif, price. Dan 4. Promosi yang gencar, promotion. Dari sudut pandang konsumen. 1. Kebutuhan dan keinginan konsumen. Consumer need and want. 2. Biaya konsumen. Cost to the consumer. Kenyamanan, convenience. Dan 4. Konsumsi dan komunikasi, communication. Saat ini ada satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan oleh banyak orang, yaitu berpromosi online melalui website. Anggaplah website adalah markas besar untuk bisnis penjualan Skate-Taichan Anda. Maka dengan adanya website melalui cara-cara promosi yang akan segera kami sebutkan ini, Anda akan mempromosikan website sekaligus mempromosi usaha penjual Skate-Taichan. Di website tersebut akan berisi produk, harga, layanan, alamat, testimoni, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena seluruh website akan mendukung bisnis penjualan Skate-Taichan jika diintegrasikan antara promosi online dan offline. Pertanyaan nomor 4. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Sebutkan dan jelaskan tujuan promosi. Jawaban. Untuk menyebarkan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. 2. Untuk mendapatkan konsumen baru dan menjaga loyalitas konsumen tersebut. 3. Untuk meningkatkan penjualan serta laba dan keuntungan. 4.
untuk membedakan dan mengunggulkan produk dibandingkan dengan produk pesaing. 5. Untuk branding, untuk membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. 6. Untuk mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Pertanyaan nomor 5. Coba Anda identifikasikan konsep ini, inti pemasaran masing-masing dengan penjelasan singkat bagaimana kedudukan dan peran pemasaran untuk saat ini dan di masa yang akan datang dibanding dengan fungsi bisnis lainnya. Jawaban, konsep inti pemasaran diantaranya adalah target market dan segmentation. Pasar bersifat heterogen, maka pasar dapat ditentukan berdasarkan segmentasi dan pasar sasaran. Segmentasi ialah pengelompokan pasar berdasarkan variabel. Segmentasi menjadi kelompok-kelompok homogen. Targeting ialah menetapkan pasar. Needs, wants, and demand. Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan fisik seperti pangan, pakaian, pakan. Kebutuhan sosial seperti perasaan memiliki, kebutuhan pribadi seperti pengetahuan dan ekspresi diri. Keinginan yang didukung dengan daya beli, maka dapat dikatakan demand. Tidak semua keinginan dapat menjadi demand jika tidak didukung dengan daya beli. Product and service. Produk ialah sesuatu yang dapat ditawarkan dan dijual ke pasar, maka sesuatu tersebut harus dikelola dan dikembangkan karena akan dijual di pasar. Untuk sekarang, hal yang dapat dijual atau yang dibutuhkan konsumen ialah goods, service, ID, information, experience, person, place, organization, value and satisfaction. Nilai adalah pemikiran konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhannya. Coulter and Killer 2006-10. Kedudukan dan peran pemasaran saat ini dan masa yang akan datang sangat penting bagi perusahaan karena konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai sasaran organisasi adalah perusahaan harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan dan mengkonsumsikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. Pertanyaan nomor 6. Bagaimana pemahaman Anda tentang segmenting, targeting, dan positioning dalam kegiatan pemasaran? Mengapa segmenting perlu dilakukan dan disebutkan apa saja yang dijadikan dasar segmentasi itu? Jelaskan secara singkat. Adanya pembagian segmen pasar tersebut membuat perusahaan mampu mengetahui secara lebih baik tingkat kebutuhan dan keinginan para pelanggannya. Dengan begitu, perusahaan pun bisa menawarkan barang, jenis penawaran, atau promosi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para pelanggannya. Demografis. Dalam segmentasi pasar dapat dikelompokkan berdasarkan demografisnya. Demografi digunakan sebagai dasar dalam melakukan segmentasi karena beberapa alasan, yaitu karena masalah kependudukan yang mudah diukur
dan kebutuhan dari konsumen ataupun pembeli berkaitan erat dengan variabel-variabel kependudukan. Geografis. Segmentasi pasar memperhatikan faktor geografis, artinya adalah dalam melakukan strategi segmentasi dasar pengelompokan konsumennya menggunakan aspek geografis seperti lokasi, tempat ataupun daerah. Dengan memperhatikan geografis, maka segmentasinya dapat dikembangkan menjadi beberapa bagian seperti wilayah, iklim, dan daerah kepadatan pendudukannya. Psikografis di sini artinya adalah pengelompokan pasar yang berdasarkan pada ciri-ciri kepribadian dari konsumen. Segmentasi pasar berdasarkan psikografis ini meliputi kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Distribusi. Segmen distribusi artinya adalah bahwa pembagian target pasar harus berdasarkan distribusi produk dari perusahaan. Contohnya adalah apabila perusahaan membuat website, maka seluruh distribusinya adalah sosial media dan share engine. Kedua sistem tersebut tentu saja berbeda dalam penerapannya, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk sama. Media. Pembagian pasar melalui media yang disukai konsumen juga dapat dipraktikkan oleh perusahaan, misalnya media cetak maupun media elektronik. Misalnya perusahaan ingin membuat produk untuk orang-orang yang sudah terbilang cukup tua, maka perusahaan dapat menggunakan media koran untuk segmentasi karena koran biasanya memang diminati oleh orang-orang tua. Begitu juga jika pasar sasarannya adalah anak muda, maka perusahaan bisa menggunakan media sosial. Harga. Kekuatan ekonomi atau pendapatan masing-masing orang tentunya berbeda-beda, sehingga dengan begitu perusahaan harus membuat produk dan menentukan harga sesuai dengan target pasar yang ingin dituju oleh perusahaan. Perusahaan perlu untuk mengatur produknya mulai dari harga rendah, sedang, hingga mahal. Waktu. Model segmentasi waktu ini sangat jarang diperhatikan dalam sebuah strategi segmentasi. Namun, walaupun jarang digunakan, namun model ini sangat efektif dalam prakteknya. Karena memang ada produk-produk yang penjualannya hanya pada waktu-waktu tertentu sepanjang tahun. Misalnya ketika ada event-event olahraga, maka dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang memproduksi produk olahraga untuk meraih keuntungan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Begitu juga perusahaan paket traveling di masa liburan ataupun catering di hari-hari kerja. Pertanyaan nomor 7. Bauran pemasaran dalam kerangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan situasi pemasaran. Coba Anda identifikasikan unsur-unsur bauran pemasaran itu masing-masing dengan penjelasan dan contoh bagaimana pula unsur-unsur bauran pemasaran itu berinteraksi. Jawaban. Unsur-unsur dalam bauran pemasaran terlihat sederhana, tetapi dalam aplikasinya sungguh sangat rumit dan kompleks. Dibutuhkan kreativitas seseorang untuk mengubah atau memperbaiki perencanaan pemasaran serta melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Unsur-unsur bauran pemasaran. Di atas sudah disebutkan bahwa bauran pemasaran terdiri dari 4 unsur, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Berikut penjelasan masing-masing unsur. Produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk memperoleh suatu produk.
Distribusi merupakan kegiatan perusahaan untuk membuat produk tersedia bagi pasar sasaran. Promosi merupakan aktivitas mencapaikan atau menawarkan manfaat produk dan membujuk konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Pertanyaan nomor 8. Terdapat tahap-tahap dalam melakukan consumer profitability analysis CPA menurut Mowen tahun 2008-72. Sebutkan dan jelaskan. Jawaban: terdapat dalam melakukan consumer profitability analysis CPA menurut Mowen 2872 mengidentifikasi konsumer. Dalam mengidentifikasikan konsumen, pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial secara pendistribusian, keseluruhan kebutuhan konsumen, referensi, pendapatan, dan lain-lain. B. Menghitung consumer revenue dan consumer cost. Consumer revenue adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya, dan ini ditentukan oleh faktor jumlah pembelian konsumen akan produk, pemberian diskon pada konsumen, dan sales return dan allowance. Consumer cost adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen mengonsumsi produk atau aktivitas. C. Menganalisa mana konsumen yang menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan. Perusahaan harus menganalisa terlebih dahulu beberapa margin yang diperoleh oleh pihak perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing jenis konsumen. Pertanyaan nomor 9. Silakan buka link ini. Siapa pembicara dalam video itu, dan pembicara itu berasal dari mana dan mengajar di mana? Sebutkan dan jelaskan teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Jawaban saya, karena di dalam video tersebut nama pembicara dan siapa pembicara itu dan berasal dari mana serta mengajar di mana tidak diterakan, tidak ada dalam video perkenalan itu. Saya tidak tahu isi teori video. Terdapat isi teori dalam video tersebut, yaitu berkaitan pemasaran, designing dan managing service. 10. Pertanyaan nomor 10. Silakan buka link ini dan tonton video ini. Dan setelah menonton video ini, apa yang dapat Anda ambil pelajaran? Jawaban saya, pelajaran yang dapat kita ambil dalam video tersebut, teruslah berusaha selagi kita bisa, dan belajarlah untuk menghargai orang ketika seseorang berbicara tanpa memandang fisik dan kekurangan seseorang. Karena kita tidak tahu kedepannya nasib kita seperti apa, apakah menjadi lebih baik ataupun menjadi seperti mereka yang kekurangan. Sekian jawaban saya untuk UAS Manajemen Pemasaran. Sekian dan terima kasih.